Terima kasih nih udah klik videonya. Yuk subscribe Nayonet supaya jadi channel top global gadget. Siapa sih yang gak kenal game Free Fire? Game dengan tema Battle Royale yang lagi naik daun ini sangat banyak digandrungi oleh para gamers mobile. Nah, untuk menunjang kebutuhan main Free Fire, kamu butuh HP dengan performa yang jempolan kan cuy? Tenang, nggak pakai mahal kok. Nayonet punya beberapa rekomendasi HP dengan performa jempolan tapi dijual dengan harga 1-2 jutaan aja. Penasaran apa aja ponselnya? Simak sampai habis ulasannya ya cuy. Di list pertama ada Realme C3. Perangkat ini merupakan smartphone pertama di Indonesia dengan prosesor MediaTek Helio G70 yang diklaim sebagai salah satu chip terbaik di segmen entry level. Sekedar info aja nih cuy, chipset tersebut dibangun dengan fabrikasi 12 nanometer octa-core yang memiliki kecepatan hingga 2.0 GHz dan menjadikannya salah satu yang tercepat di kategorinya. Nggak cuma itu cuy, Realme C3 juga dijejali dengan GPU ARM Mali G52 yang memiliki kinerja tinggi, namun efisien dalam penggunaan daya. Nah, menyoal sektor dayanya, ponsel ini telah dibenamkan kapasitas baterai besar, yakni 5000 mAh. Tapi sayang banget nih, untuk pengisian daya bisa memakan waktu sekitar 3,5 jaman dari 0 hingga terisi penuh. Jadi tolong dimaklumi ya cuy, karena sang vendor hanya memfasilitasi charger 10 watt saja. Next ada Realme 5i. Selain unggul karena perbekalan quad kamera yang tersemat, ponsel ini juga dilengkapi dengan GPU Adreno 610 dan prosesor Qualcomm Snapdragon 665 AI untuk sokongan performanya. Realme 5i juga diklaim mampu memberikan kualitas grafis yang memuaskan dengan mempertahankan konsumsi daya baterainya yang tetap hemat. Fitur game space yang disediakan Realme 5i juga masih punya fitur yang sama seperti seri Realme yang lain. Misalnya aja Realme 5 dan 5S. Selain itu, baterai ponsel ini juga dibilang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Oh iya, sebelum kamu push rank, pastikan baterainya kamu isi full dulu ya cuy. Mengingat perangkat ini belum dibekali teknologi pengisian cepat atau fast charging. Sayang banget ya, hal tersebut jadi salah satu kekurangan dari Realme 5i. Sebagai penerus dari sang kakak, Xiaomi Redmi Note 8 meningkatkan beberapa fitur, misal di bagian sektor dapur pacunya. Ponsel ini dibekali salah satu chipset generasi baru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 665 octa-core dengan fabrikasi 11 nanometer. SoC yang gahar tersebut berkolaborasi juga dengan RAM 4GB dan ROM 64GB yang bikin aktivitas gaming kamu jadi asik banget cuy. Nggak cuma itu, HP ini juga punya baterai yang cukup besar, kapasitasnya yakni 4000 mAh. Buat main Free Fire sih kuat lah, 6-7 jam non-stop cuy. Chipsetnya udah ngebut, baterainya juga udah gede. Asiknya lagi, perangkat ini udah support fast charging.
Tapi, dalam paket penjualan sang vendor hanya memberikan charger yang belum support fast charging cuy. Jadi bagi kamu yang gamer akut, wajib banget tuh buat beli adapter fast chargingnya yang dijual secara terpisah. HP dengan chipset Qualcomm Snapdragon 665 emang udah banyak yang bermunculan. Tapi yang dibekali dengan storage internal 128GB ya cuma Oppo A5 2020 yang paling worth it. Emang sih varian 4/128GB lebih mahal dari yang 4/64GB. Tapi akan lebih baik jika kamu sabar menabung untuk membeli yang varian 4/128GB. Nah, buat main game Free Fire, HP ini udah asik banget cuy. Karena sudah punya fitur Game Boost 2.0, fitur Frame Boost, dan fitur Touch Boost. Dengan adanya ketiga fitur itu, tentunya bakal gampang banget dapat booyah. Dengan sejumlah kelebihan yang saya sebutkan tadi, bukan berarti HP itu sempurna ya cuy. Karena menurut saya ada kekurangan di resolusi layar yang hanya sebatas HD Plus saja. Mengapa hal ini menjadi kekurangan? Karena Oppo A5 2020 ini kalau dibandingkan dengan smartphone lain di kelas harga yang sama, resolusi layarnya masih kurang mampu bersaing. Kalau di rekomendasi nomor 5, 4, 3, dan 2 memakai chipset dari Qualcomm, di list terakhir ini ada Vivo S1 yang hadir dengan chipset MediaTek Helio P65. Secara performa beda-beda tipis lah sama Snapdragon 665. Tapi Helio P65 lebih stabil sedikit untuk dipakai ngegame. Kalau ngomongin HP gaming, sektor daya pasti jadi hal yang vital kan cuy. Nah tenang aja, si Vivo S1 ini udah dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh. Keunggulan lainnya juga terletak pada sektor penyimpanannya dengan kapasitas 128GB seperti Oppo A5 2020 yang kita udah bahas tadi. Dengan internal sebesar itu, kamu pasti akan bisa menyimpan banyak game. Jika pada smartphone di kelasnya dengan rentan harga sekian sudah menggunakan USB Type-C, perangkat ini masih pede dengan port micro USB-nya. Nah itu dia, tadi beberapa rekomendasi HP untuk bermain game Free Fire. Gimana nih ulasannya? Salah satunya udah ada yang cocok belum? Buat dijadikan salah satu referensi handphone baru kalian. Jika berminat, link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya.